semua ini terkoneksi dengan internet sih. Jadi setiap angka yang dia baca, kondisi dari setiap tandon ini akan tersimpan di database, dan ketika nanti kita satu kali panen, kita bisa tahu polanya. Selama ada koneksi internet itu kita bisa kontrol kebun kita kayak gitu. Mimpi saya terkait sayuran pagi adalah kita bisa bikin kebun yang bisa mensejahterakan petani-petani yang ada di daerah-daerah. Jadi kita bermitra dengan mereka, kita bisa ngejualin sayuran mereka dengan harga yang layak. Terus kita bisa bikin mereka itu bertani dengan teknologi. Itu sih mimpi besarnya seperti itu untuk sayuran pagi. Nah ini greenhouse sayuran pagi ini luasnya itu sekitar 128 meter persegi. Lahan ini tuh di belakang rumah sih sebenarnya, di halaman belakang rumah. Sedangkan untuk rumahnya sendiri punya dosen saya yang sangat berbaik hati karena memang tidak tidak ditempatin, jadinya dikasih pinjam ke saya untuk ya udah diolah bagaimanapun. Nah akhirnya kita coba bikin nih buat kesibukan dan juga buat penghasilan tambahan kita bersama adik-adik asuh kita. Jadi semua sistem yang ada di sini seperti yang bisa dilihat itu adalah sistem-sistem yang kita rancang sendiri setelah melalui beberapa perubahan. Ada hama, dia tuh masuk ke dalam daun, masuk ke struktur daun nih, yang hitam-hitam ini. Nah dia kalau nggak salah bisa diobatinya itu pakai neem oil. Tapi itu kan lumayan susah ya nyarinya. Iya. Tapi kayaknya bisa kita coba pakai apa sih namanya, bawang dulu kali. Oh pakai bawang ya, yang di Kalau blender bawang gitu susah. ya. Nama saya Abdul Holik gitu, biasa dipanggil Holik. Sebenarnya kalau dari lulusan sih sebenarnya lulusan matematika dari Universitas Indonesia gitu kan. Dan ini istri saya, namanya Desna, Selina Desnawati. Dia lulusan psikologi dari UI juga. Sayuran pagi itu sebenarnya salah satu usaha kita ya. Jadi ini sih sebenarnya berawal dari ketika dulu itu saya ngajak anak-anak gitu kan, muridnya kakak saya gitu. Waktu itu aku ngisi sebuah motivation training buat anak-anak SMA kelas 1, 2, 3 sih waktu itu. Karena memang sekolahannya juga akreditasinya masih di bawah gitu. Pas ngasih motivation training itu, aku kayak ngerasa aduh kok rasanya ini banget ya, kayak omong kosong doang kalau seumpamanya cuma ngomong kayak gini, ngasih mimpi ke anak-anak,
gitu kan, tapi nggak ada tindak lanjut. Jadi pas closing statement aku coba bilang gitu kan, sebenarnya sih gambling ya waktu itu, nantangin, ayo siapa yang mau ikut kuliah, ikut aku ke Depok kayak gitu kan. Nah, dengan harapan sih tadinya kayak mana mungkin ada yang berani kayak gitu kan. Jadi ternyata saya salah duga aja gitu. Banyak yang berani gitu. Ada waktu itu ada 5 anak datang ke Depok, bener-bener menagih janji. Ya udah, bener-bener waktu itu aku urusin. Ya pada akhirnya dari sekolahan yang tidak terkenal itu satu gitu. Satu itu si Munjin yang akhirnya jadi main farmer dari sayuran pagi ini, itu keterima di UI. Dari latar belakangnya gitu kan, ya bapak ibu saya petani, bapak ibunya Munjin juga petani gitu kan. Kalau Desna itu karena suka gitu, suka lihat yang hijau-hijau gitu kan. Atau ada lagi selain itu kesukaannya gitu, kenapa hidroponik waktu itu. Ya waktu itu malah papa ya yang idein hidroponik. Jadi Desna juga yang idein hidroponik. Tapi kalau di pertanian, Mas Hafid itu dulu bapaknya juga kerjanya di Balai Pertanian gitu. Dari kita sendiri, Rudi juga dulu bisa kuliah gitu kan. Bisa kuliah juga karena bapaknya itu ini, maksudnya ya dari pertanian. Jadi kita tuh kalau sama Rudi atau sama teman-teman yang lain tuh sering bernostalgia. Kita tuh kadang mau beli sesuatu, misalnya zaman kecil mau beli sepatu tuh kayak oke, nunggu panen ya gitu dan sebagainya. Hal-hal kayak gitu yang membuat sebenarnya sayuran pagi ini adalah salah satu jalan pulang aja sih. Jalan pulang mengingat rumah. Terus kalau bisa malah memang tujuan besar kita itu bisa membuat kebun yang besar di daerah-daerah kayak gitu. Maksudnya di daerah-daerah kita, kelahiran kita gitu. Nah, kebetulan pagi ini kita mulai panen. Nah, sepagi ini karena biar nggak layu, terus sayuran juga masih fresh, kita panen biasanya sesuai dengan pesanan. Pilih yang gede-gede karena ini nggak bareng. Jadi ada yang sebagian udah dipanen, sebagian ditanam lagi. Jadi kita modelnya rotasi untuk ketersediaan stok itu ada terus gitu. Nah, ini perakaran daripada sayuran hidroponik. Nah, tanda-tanda sayuran hidroponik yang sehat itu akarnya bersih. Nah, kalau akarnya warnanya coklat atau banyak lumutnya itu biasanya kurang bagus dan biasanya dia akan kerdil, busuk akar gitu. Nah, kalau kayak gini, ini tandanya bagus walaupun ada kotoran dikit. Nah, ini kotoran-kotoran yang nempel dari sisa-sisa di peralonnya gitu. Cuman ini secara keseluruhan bagus banget sih. Keistimewaan dari hidroponik itu sendiri kalau menurut saya ya, sayurannya terlihat lebih fresh. Ketika panen lebih lama, tahan lama karena ketika kami panen akarnya itu tetap dibawa dan menyimpan air dari rock woolnya itu satu. Memang dibandingkan dengan sayuran konvensional, daya tahannya si sayuran hidroponik ini lebih lama gitu, bisa sampai seminggu. Itu pun tidak dimasukkan ke dalam kulkas gitu. Kemudian yang berikutnya
kebanyakan kan hidroponik ini menggunakan greenhouse gitu. Menggunakan greenhouse, jadi hamanya pun lebih terkontrol tanpa kita menggunakan pestisida. Kami memberanikan diri nih pergi ke Jakarta kan, nyusul Mas Solik, karena waktu itu Mas Solik udah menawarkan, ayo kalau mau kuliah ikut kita. Jadi saya sama Miftahudin ke Jakarta naik bis, dan itu pertama kalinya saya ke Jakarta gitu kan. Pertama kalinya baru dijemput, terus ya udah kita di kos. Nah dari situ baru kita memulai perjalanan saya dan Miftahudin juga beberapa teman saya untuk mengejar mimpi kami. Yang pertama kali ingin kami capai ya ini kuliah di UI. Ya mungkin ini udah takdir ya, saya sendiri gitu ya, yang tahun pertama langsung lolos. Singkatnya, sampai sekarang kita membangun bersama-sama Sayyuran Pagi ini udah sekitar 6 tahun sih saya kenal sama Mas Solik. Bareng-bareng, hidup bareng, seperti itu. Sampai titik ini sih saya berani berkata, Pak, kalau menjadi petani hidroponik pada khususnya itu hal yang membanggakan untuk saya seperti itu. Karena seperti saya bilang tadi, bahwa bisnis pertanian ini nggak akan pernah mati dan sampai kapanpun ya kehidupan ada karena petani. Jadi misi sosial saya ya gimana caranya saya menarik minat teman-teman saya seumuran saya untuk terjun di bidang pertanian ini. Seperti itu. Kalau adik asuh sih kira-kira ada 20-30-an anak ya. Aku lupa jumlah pastinya gitu kan, karena kadang ada yang langsung pulang, ada yang ini gitu, dan semuanya anak-anak dari daerah Wonosobo, Magelang, Purworejo kayak gitu. Dan mereka semua satu hal yang dibawa ke sini gitu. Maksudnya cuma tekad emang mau kuliah gitu. Kalau dibilang sisi kemanusiaan atau dari mana hati nurani itu ada, ya memang sudah ada dari situ gitu. Karena aku juga ngerasa banyak orang baik di sekitar saya. Dan sebuah kewajiban buat saya berbuat baik sama orang lain. Walaupun aku nggak bisa balas ke perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat baik ke saya. Tapi sebisa mungkin saya berbuat baik ke orang lain lagi yang memang membutuhkan. Nah ini ceritanya ya sampai ke yang punya rumah ini gitu. Suatu saat pas saya masuk, pas ada jam kuliahnya Bu Sri, saya nggak masuk. Terus saya kan kayak dipanggil gitu, kenapa sih kamu nggak masuk kuliah saya gitu ya? Ya saya nyari duit Bu gitu. Maksudnya buat bayar kuliah gitu. Emang kamu kuliahnya bayar berapa? Waktu itu saya bayar 1,5 per semester. Udah kalau kayak gitu saya aja yang bayarin deh. Pokoknya nggak usah dibalikin, kamu nggak usah mikir kembaliannya gimana dan sebagainya. Pokoknya intinya ini amal saya aja gitu. Terus habis itu dibayarin sampai selesai, sampai bikin skripsi pun kamu cetak di percetakan ini ya, ini uangnya semuanya, pokoknya digituin. Ya itu lulus, beliau rumahnya kosong setelah adiknya pensiun terus pindah ke bareng sama beliau. Terus rumah ini kosong ya dikasih ke saya gitu kan. Nah kondisi itulah yang pada akhirnya membawa ke
prinsip bahwa terima kasih itu setelah terima harus dikasih. Ini Pak, kita mau ngantar sayur. Oke, sip. Nanti tolong hati-hati Pak ya. Oke, sip. Semoga selamat sampai tujuan. Iya, siap, siap. Nah, jadi kita di sayuran pagi ini, kita untuk pengantaran memang menggunakan ojek online. Tujuannya supaya untuk berbagi rezeki kepada sesama gitu. Sistem instalasi di greenhouse kami ini semuanya dibuat oleh tim kami sendiri di satu tim sayuran pagi. Jadi kenapa sih kita membuat sendiri? Karena kita sebenarnya punya tujuan untuk riset bagaimana cara menumbuhkan tanaman yang sesuai ekspektasi kita. Ini sebenarnya ini proyek Lokatani. Lokatani itu sebenarnya proyek otomasi untuk sistem instalasi ini sendiri dan greenhouse. Nah, kalau kita yang sedang ada di sini, ini miniatur project kita. Ini adalah microcontroller, yang microcontroller ini gunanya adalah untuk membaca nutrisi, membaca ketinggian tandon, terus membaca tingkat pH-nya seberapa kayak gitu. Kalau misal dia udah mendeteksi dan ada kekurangan, baik itu air bakunya kurang atau nutrisinya kurang, dia akan ambil dari source key untuk nutrisi dan air bakunya, dia akan mengalirkan sendiri kayak gitu. Jadi semuanya udah otomatis. Untuk otomasi di tingkat greenhouse kita memakai mist generator ini. Jadi, nah ini kebetulan sekarang sedang nyala, baru saja nyala. Nah ini itu sebenarnya mist generator fungsinya adalah untuk menambah kelembaban dan menurunkan suhu di dalam greenhouse ini. Jadi ketika dia melewati suhu di atas 34 derajat, maka ini akan otomatis nyala dan suhu di dalam ruangan ini akan disesuaikan. Kenapa harus disesuaikan? Karena kita lagi-lagi sedang membuat riset bagaimana tanaman ini bisa terfasilitasi dengan baik sehingga tumbuhnya cepat, dari sisi kita efisiensinya juga dapat kayak gitu. Jadi yang kita lakukan adalah membuat sistem yang otomatis sehingga petani itu challenge-nya lebih gede sekarang. Challenge-nya adalah memikirkan bagaimana apakah tanamannya sedang terkena hama, bagaimana cara mengatasinya. Terus kalau memang sudah waktunya panen, kita harus buka pasar barukah atau pasar yang lama masih oke. Nah, jadi petani lebih analisisnya lebih dalam dibandingkan dengan keseharian yang hanya mengganti air dan lain sebagainya itu. Semua ini terkoneksi dengan internet sih. Jadi nanti jadi setiap angka yang dia baca, kondisi dari setiap tandon ini akan tersimpan di database, dan ketika nanti kita satu kali panen, kita bisa tahu polanya untuk posisi naik turun suhu dan naik turun nutrisi yang seperti ini. Ternyata rasa tanaman ini agak pahit loh, berarti ini ada sesuatu yang kurang. Nah, kita harus coba dengan eksperimen yang lain sampai akhirnya kita, oh ini so far ini yang paling bagus. Nah, berarti ini yang paling oke, ini yang bisa kita implementasikan di tempat yang lebih besar kayak gitu. Dimanapun, selama ada koneksi internet itu kita bisa kontrol kebun kita kayak gitu. Ya, hari ini saya akan menunjukkan cara membuat sistem hidroponik dengan barang-barang sederhana, barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Caranya kita potong dulu nih, dipotong jadi dua, usahakan untuk serapi mungkin, nanti bisa dirapikan dengan gunting.
kira-kira bisa masuk untuk kain flanelnya. Kasih nutrisi sama dikasih tanaman. Kita mulai tuangkan nutrisinya. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan selera teman-teman. Ini aku bikinnya lumayan tinggi ya. Kita kasih tanaman. Nah, kasih tanaman. Nah, nanti si akar ini bakalan masuk ke dalam larutan nutrisi ini melalui celah yang ada kain flanelnya. Sistem yang selanjutnya ini sebenarnya sama dengan kayak gini juga, cuman kita lebih menggunakannya nanti satu botol ini bisa untuk 3 tanaman. Nutrisi secukupnya aja, nggak usah penuh-penuh. Ini kalau misalkan teman-teman nggak punya net pot, bisa diganti sama botol mineral, air mineral yang biasa kalian temukan di rumah kalian atau bisa beli di toko plastik, biasanya banyak. Tinggal masukin tanaman-tanamannya. Nah, udah jadi nih, bisa dicat atau dibikin sesuatu yang lebih menarik sekaligus buat mencegah lumut. Hidroponik itu nggak ribet-ribet amat kok. Hidroponik itu nggak mahal, hidroponik itu simple, bahkan bisa dengan barang-barang bekas di sekitar kita. Hitung-hitung kita peduli lingkungan lah, terutama untuk generasi-generasi muda. Ayo kita jaga lingkungan kita, jaga sekitar kita hijaukan lingkungan kita. Dan terakhir, kalau nggak kita, mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Terima kasih. Mimpi saya terkait sayuran pagi adalah kita bisa bikin kebun yang bisa mensejahterakan petani-petani yang ada di daerah-daerah gitu. Jadi kita bermitra dengan mereka, kita bisa ngejualin sayuran mereka dengan harga yang layak. Terus kita bisa bikin mereka itu bertani dengan teknologi. Itu sih mimpi besarnya seperti itu untuk sayuran pagi. Dan adik-adik asuh ini juga bisa bangga dengan hidupnya. Intinya itu sih, dia bisa bangga dengan hidupnya. Aku selalu ngajarin ya itu tadi, konsep terima kasih. Setelah terima ya kasih. Kasihlah sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang memang membutuhkan di situ. Tapi kalau kamu sendiri masih kerepotan dengan dirimu, gimana kamu mau ngasih orang? Jadi aku pengen mereka jadi bangga terhadap dirinya sendiri dan juga bisa bisa berbagi dengan yang lain.